Hari ini kita masih pembelajaran secara daring ya anak-anak. Oke, sebelum memulai ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya pimpin doanya sebelum kita mulai. Setelah berdoa, Ibu mau absen dulu ya. Tapi sebelum Ibu absen, semua kamera di on cam dulu ya anak-anak. Jangan ada yang off cam, walaupun kita belajar daring, semuanya harus semuanya harus on cam ya anak-anak. Oke, absen dulu ya. Ini sejarah. Hadir Ibu. Hadir ya. Asni. Hadir, Bu. Hadir. Ibu lanjut ya. Dinda Rizka. Kau masih off cam Dinda? Dinda. Kau masih off cam? Halo? Halo, Dinda? Ya udah. Catat ya ketua kelasnya Dinda itu kenapa. Nanti bilang sama Ibu. Personal chat ya. Baik, Oke, Bu. absennya sudah selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan lagi, kalian tetap semangat ya. Walaupun belajar secara daring ini, kita harus tetap semangat. Walaupun tidak se-efektif yang tatap muka, tapi kita harus bisa ya menjalankan pembelajaran ini. Oke anak-anak, sebelum memasuki materinya, Ibu mau bilang dulu kegiatan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama itu ada memahami apa itu tusuk dasar menjahit. Yang kedua ada teliti dan cermat dalam membuat tusuk dasar. Yang ketiga memahami macam-macam tusuk dasar. Dan yang terakhir itu membuat macam-macam tusuk dasar. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian harus bisa memahami dan membuat setiap macam-macam tusuk dasar ya. Oke anak-anak, untuk materi yang pertama itu untuk pengertian tusuk dasar menjahit. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, kalian tahu nggak apa itu tusuk dasar menjahit? Siapa yang tahu? Nggak ada ya, salah anak-anak. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Tusuk dasar menjahit itu adalah hasil jahitan yang dikerjakan dengan alat bantu, yaitu jarum tangan dan benang. Tetapi, selain mengandalkan jarum dan benang, ada lagi beberapa alat yang dibutuhkan, yaitu berupa gunting, kain, alat ukur, pemindangan, kapur jahit, dan sebagainya ya. Nanti kita bahas satu-satu. Itu adalah pengertian tusuk dasar menjahit ya anak-anak. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu macam-macam jenis tusuk-tusuk dasar. Kalian tahu tidak anak-anak, apa aja macam-macam tusuk-tusuk dasar itu? Belum ada yang pernah belajar nyulam? Belum ya. Oke, Ibu jelaskan ya. Ya, Ibu maklum karena masih semester pertama. Belum ada kegiatan sulam ya. Sebenarnya tusuk-tusuk dasar itu banyak sekali anak-anak, tapi untuk pertemuan pertama ini kita hanya perlu membahas 5 saja ya. Nanti kalau kita bahas semuanya, berasa nggak cukup waktunya, karena pembelajaran daring juga kan, waktunya itu dikurangin, nggak seefektif ya tatap muka. Untuk tusuk yang pertama itu yang paling umum, yang paling awal itu ada tusuk jelujur. Tusuk jelujur itu merupakan jenis tusuk jahit yang mempunyai arah horizontal, di mana ukuran dan jarak tusuk jahitan yang dibuat pada kain selalu diatur dan sama panjang. Ada beberapa sih tusuk jelujur itu, tapi yang pada umumnya itu sama aja sih anak-anak. Nanti kalian bisa searching ya. Nah, ini contoh untuk pembuatan tusuk jelujur ya. Ini adalah hasil akhir pembuatan tusuk jelujur. Tusuk berikutnya itu ada tusuk peston anak-anak. Tusuk peston ini merupakan jenis tusuk jahit yang berfungsi untuk menyelesaikan tiras seperti tiras lingkar ke ruang lengan dan pada pinggiran pakaian bayi. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu
Kalau pada pakaian bayi yang umurnya masih 0 sampai 1 tahun itu biasanya digunakan tusuk peston anak-anak, karena kalau diopras itu bisa gatal-gatal ke kulit bayi, kan kulit bayi itu masih rentan, masih sensitif, jadinya dibuat secara manual yaitu menggunakan tusuk peston. Banyak juga yang menggunakan teknik tusuk peston ini kayak taplak meja, rendam meja, serta selimut. Tusuk berikutnya ada tusuk flanel anak-anak. Tusuk flanel ini yaitu teknik dasar menjahit yang digunakan untuk mengelim pinggiran busana yang diopras, terutama untuk busana yang dibuat dari bahan yang mahal. Tusuk flanel ini bisa juga digunakan sebagai hiasan. Udah berapa nenek ibu? Udah ada 3 kan? Yang keempat ada tusuk batang. Tusuk batang ini yaitu jenis tusuk jahit yang dipakai untuk membuat hiasan. Sekilasnya itu mirip batang, seperti tali tambang. Ada juga yang menyebutnya itu tusuk tangkai, yang biasanya kalau di Sulaman itu dibuat untuk tangkai batang, tangkai daun gitu. Yang kelima ini untuk pembahasan kita yang terakhir untuk pertemuan kali ini ada tusuk pipi. Tusuk pipi ini merupakan tusuk jahit yang digunakan untuk melekatkan benang pada kain, membuat bentuk hidung atau mata boneka, serta menutup seluruh permukaan rangkaian hias. Nah, tusuk pipi ini sangat banyak digunakan untuk teknik sulam-menyulam ini anak-anak. Kalian perlu tahu ya, seperti kalau kalian membuat hiasan bunga, banyak yang menggunakan tusuk pipi atau kerajinan yang lain, teknik-teknik yang lain ini banyak menggunakan tusuk pipi. Kalau pembuatan tusuk pipi ini rapi, padat, hasilnya akan bagus anak-anak. Sesudah ibu memberitahu beberapa macam tusuk dasar itu, sini ibu akan bagikan atau share cara membuat tusuk-tusuk gitu ya, biar kalian nanti mudah untuk mempraktekannya. Tapi setelah ini nanti, setelah selesai pembelajaran, ibu akan membagikan link video atau link pembelajaran yang kalian bisa akses nanti ya anak-anak. Nanti terakhir pembelajaran. Yang pertama ini ada tusuk telujur, cara-cara membuat tusuk-tusuk telujur. Ibu share ini cara pembuatan tusuk telujur ini, ibu sambil memberikan prakteknya ya, nanti kalian buat sendiri. Ini untuk benangnya, pertama-tama kita buat gumpalan dulu benangnya, nanti enggak keluar ya. Ibu masukkan ke jarumnya. Ini ibu cuma ada jarum sulam besar itu, nggak apa-apa ya, ini kan cuma praktek aja. Kalau kalian nanti buatnya sesuai kebutuhan aja. Nah, yang pertama itu ini bagian buruk ya anak-anak, tarik dari bagian buruk kain. Situ mana ya, dijahit lagi, tapi jangan jauh ya, jangan terlalu jauh. Terus dijahitkan lagi ke atas sebagian baik, habis itu ditarik. Ini ya anak-anak, lakukan sesuai nanti ya, sesuai yang ibu berikan nanti, nanti ibu berikan instruksinya. Nih sesuai gambar ya. Oke. Nih kalau lebih mau rapi, kalian garis dulu ya, garis lurus, baru kalian tandai berapa senti. Jangan sampai 1 senti atau setengah senti aja boleh, jangan terlalu besar jaraknya ya. Lanjut untuk pembuatan tusuk dasar yang kedua. Ibu next lagi ya.
Nah, ibu akan praktekkan juga ya. Udah ibu simpul juga ya. Pertama kita tusuk dari bagian buruk juga ya anak-anak. Nah, sisihkan ini ke arah berlawanan nih. Nah, setelah ditarik, kita buat jahitan dari bawah ke atas ya. Tapi sisihkan ini ke arah berlawanannya sehingga masuk ke dalam. Nah, kita tarik. Ini kita tahan ya bagian atas ini. Kita lanjutkan dari atas ke bawah ya anak-anak. Atas, ini caranya juga sesuaikan. Ya, ini karena buru-buru nggak rapi jadinya. Oke, sampai nanti ke batas yang ibu suruh nanti ya. Untuk pembuatan bagian pinggir selimut. Untuk yang berikutnya ada tusuk panel. Pertama itu jujur kain yang sudah diopras 3 sampai 4 cm. Angka tusukannya mundur 0,75 cm turun ke bawah. Yang kedua itu ada tusuk jarum ke kanan, selanjutnya mundur lagi 0,5 cm. Tusuk lagi ke atas seperti tusukan pertama. Demikian sampai selesai ya. Nah, hasil akhirnya nanti itu bisa kalian lihat ke foto ini. Nih, nanti ibu akan bagi linknya ya biar lebih mudah. Selanjutnya itu tutorial untuk pembuatan tusuk batang. Nih, kalian bisa baca. Coba baca dulu, Anissa. Oke, anak-anak ibu, kalian sudah dengarkan tadi yang dibaca oleh Anissa. Oke, selanjutnya nih foto akhirnya, foto hasil akhirnya ya. Untuk pembahasan yang terakhir ini yaitu tusuk pipi. Prosesnya itu ya dapat dilakukan dengan membuat tusuk lurus. Ini nggak usah tunggu ya, ibu buat. Kita buat tusuk lurus. Dari bagian kanan ke atas, itu kita ambil lagi dari bawah persis di sampingnya ya. Kita tarik lagi, kita tusuk lagi ke atas, ke samping yang di atas itu. Ini hati-hati jangan sampai masuk ke dalam. Sini nanti akan rapat anak-anak. Tusukkan lagi dari bawah. Tusuk lagi ke atas, persis ke sampingnya. Oke. Ini nggak terlihat jelas ya karena di kamera. Nah, ini fotonya.
bisa kalian lihat. Pipi ini bisa beragam, bisa membuat bunga, hiasan atau apapun sebagainya. Bisa lebih mudah tapi pengerjaannya lebih lama. Anak-anak ibu, hari ini sudah selesai penyampaian materi kita. Syukur alhamdulillah ya sudah berlangsung. Di pertemuan pertama ini Bu harap kalian tetap semangat ya anak-anak, walaupun secara daring tetapi kita harus bisa efektif ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, ada yang mau bertanya nggak tentang macam-macam tusuk dasar ini? Iya nak, nanti Ibu bagi linknya. Ibu nanti akan share lewat via grup WhatsApp. Link dari YouTube, link yang dari Google juga, yang bisa kalian akses. Ibu akan bagi ya, biar pengerjaannya itu lebih mudah. Oke anak-anak, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada lagi. Oke, baik, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Kalian harus bisa ya memahami pengertian dari macam-macam tusuk dasar itu. Cara pembuatannya, apa itu tadi tusuk dasar, kalian harus mengerti dulu. Bahan-bahannya apa aja, kalian harus siapkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lanjutan dari tusuk-tusuk dasar selanjutnya ya. Masih ada beberapa lagi, sekitar 6 atau 7 lagi. Akan bagikan lagi nanti, akan share nanti PDF buat pembelajaran selanjutnya biar kalian baca-bacakan dulu. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau beri tugas, nanti Ibu bagikan lewat via WhatsApp ya, via WhatsApp grup. Ibu akan memberikan instruksi apa aja yang mau dikerjakan, sampai mana batas-batasnya. Ibu akhiri ya anak-anak, Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat-sehat, salam sehat semuanya, salam sejahtera, tetap semangat ya anak-anak.